huruf izhar halqi kan. Nah, maka ini hukumnya adalah izhar halqi, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Yang menempel atau disambung dengan huruf ba, huruf lamnya ini nih. Kami berikan penjelasan dulu bagaimana cara membaca media gambar itu. Rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa terapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya, semoga bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita belajar ilmu tajwid dan memahaminya tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga kita bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 285. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 285 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi video tidak terlalu lama, sehingganya pembelajarannya bisa lebih efektif. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, perlahan-lahan. Yang terpenting dapat langsung dipahami ya, harapan kami itu seperti itu. Dapat langsung dipahami tajwidnya, dapat langsung diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 285 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini saja. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Namun kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video pembelajaran ini ya, hendaknya bacalah surah Al-Baqarah ayat 285 tadi secara full seperti itu. Kemudian karena ini yang akan kita baca, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini kullun. Nah, di sini ada tanda baca tanwin atau harokat tanwin. Setelahnya adalah huruf hamzah. Kalau kami katakan setelahnya, maka yang kami maksud huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini tanwin. Setelahnya mana? Sebelah kirinya mana? Sebelah kirinya. Berarti yang ini sebelah kiri kita ini kan ya, hamzah nih. Nah, bagi yang belum tahu kenapa kok itu hamzah gitu kan. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf alif. Ya, membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Tapi huruf alifnya itu ada tanda bacanya. Nah, ini kan
alif ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif. Kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Nah, ingat ya. Jadi hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya. Makanya ini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap, ingat ya kalimat itu setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 itu. Nomor 1 itu baris 2 di atas huruf, fathatain namanya. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf, kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau ada nun sukun atau ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, contohnya ini kan salah satu tanda baca tanwin kan, yakni dhammatain. Perhatikan huruf setelahnya. Nah, ini huruf setelahnya berarti yang ini. Nah, makanya ini tanda baca tanwin setelahnya huruf hamzah atau tanda baca tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin bertemu dia dengan huruf hamzah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, itu hukumnya izhar halqi. Ini kan tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah izhar halqi kan? Huruf izhar halqi kan? Maka ini hukumnya adalah izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas apanya? Bunyi tanwinnya kita baca jelas. Kulun, kulun, jelas seperti itu. Jangan disamar-samarkan, tapi jelas. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Kulun a. Jangan dibaca kulun a, jangan salah. Pendek saja. Kulun a, seperti itu. A dibaca panjang. Tanda panjangnya apa? Ini. Nih, alif kecil nih atau tanda baca fathah berdiri. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf, di atas hurufnya ada tanda alif kecil seperti ini. Atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah bentuknya kan seperti ini, tanda baca fathah nih, atau harokat fathah bentuknya seperti ini kan, baris 1 miring di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka itu menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. A ini nama madnya adalah mad badal. Mad badal. Karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau huruf mad yang sebelumnya huruf hamzah, seperti itu. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Huruf hamzah yang ada huruf mad sebelumnya hamzah, atau hamzah yang mendahului daripada huruf mad. Nah, itu mad badal namanya. Atau masih bingung. Kalau masih bingung kayak gini saja. Kalau ada huruf hamzah, ada tanda panjangnya nih ya, karena dia ada huruf madnya kan, ada tanda panjangnya. Maka itu adalah mad badal. Untuk penjelasan mad badal ini secara lebih lengkapnya sudah kami buatkan videonya. Silakan lihat di bagian playlist video. Di situ sudah kita pelajari secara mendalam kenapa kok dikatakan mad badal, kemudian pembagian mad badal, sudah kita bahas di sana. Silakan saudara lihat di bagian playlist video. Mad badal itu panjangnya 2 harokat. Kullun amana billah. Ini kita baca billah, jangan dibaca billah, jangan. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, bertemulah kita dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini, kalau kami katakan sebelum, berarti yang berposisi sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kita mana berarti ini nih. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh. Ini nih, ada tanda baca kasroh. Maka lafaz Allahnya dibaca tipis, dibaca tarkik. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya nih dibaca tipis, dibaca tarkik.
Sehingga kita baca tuh billah, jangan dibaca billah. Yang dapat menipiskan lafaz Allah itu hanya harokat kasroh ini saja, tanda baca kasroh ini saja itu yang dapat menipiskan lafaz Allah tuh. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, maka lafaz Allahnya ya, huruf lam jalalahnya itu dibaca tipis, sehingga kita baca billah seperti itu. Sering tuh terjadi kesalahan bagi yang nggak paham tajwid, asalkan ada lafaz Allah dibaca tebal semua, billah dibaca billah misalnya. Pokoknya tuh kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat kasroh ya, maka dibaca tipis lafaz Allahnya. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf alifnya ini nih, yang menempel atau disambung dengan huruf ba. Huruf lamnya ini nih. Kalau kita membaca Al-Quran, jika di situ ada huruf alif lam, maka akan terjadi hukum tajwid juga. Tapi dia huruf alif lamnya itu jejer, maksudnya tuh letaknya jejer dekat seperti ini. Ini alif nih lam, nah jejer kayak gini. Perhatikan tuh media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah kan, maka ini alif lam bertemu nih dengan huruf lam yang di tengah nih, sedangkan huruf lam ini termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Pokoknya kalau ada alif lam perhatikan setelah huruf alif lam itu huruf apa begitu. Ini huruf alif lam. Setelah huruf alif lam ini di sini masih huruf lam lagi nih. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa kok disebut idgham syamsiyah? Karena memang cara membacanya itu dibaca idgham. Jadi ini kan huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Ini dibaca idgham, dari B ini langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Billah. Atau cara mudahnya lagi, kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini, kemudian huruf lamnya tidak ada tanda bacanya ya, tidak ada harokatnya ya, tidak ada barisnya, maka berarti itu hukumnya alif lam syamsiyah. Seperti itu, supaya lebih mudah lagi. Bila lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Kami berikan penjelasan dulu bagaimana cara membaca media gambar itu. Rumus 1 warna hitam. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam. Ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, ada alif sebelumnya harokat fathah. Rumus-rumus hitam itu yang telah kami sebutkan tadi, maka itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3 seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian nanti dari segi penulisannya, untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad yang warna hitam itu bisa ditulis seperti yang warna biru. Nah, seperti itu. Ini lafaz Allah dibaca panjang, letaknya terletak pada kotak rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Sudah diperhatikan? Sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini nih. Nah, tanda alif kecil seperti ini nih, atau fathah berdiri atau harokat fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kalau ini tadi mad badal, karena terjadi pada huruf hamzah. Kalau ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Mad badal panjang 2 harokat, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kullun amana billahi wa malaikatih. Kemudian la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib? Mad tabi'inya tuh apa penyebabnya, begitu kan? Sekarang masih di rumus 3 yang warna biru, Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, maka huruf di atasnya kalau ada tanda seperti ini dibaca panjang. Ini huruf lam kan?
Nah, ini huruf lam. Di atas huruf lam ini ada ini tanda alif kecil kan. Nah, di atas huruf lam ini ada tanda alif kecil. Nah, maka huruf lam ini dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemulah dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Maka mad tabi'i kalau bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata menjadi mad wajib. Mad wajib muttasil. Panjangnya itu mad wajib itu 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Panjangkan. Wa malaikatihi, seperti itu. Nah, kemudian hi dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di bawah huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda baca kasroh berdiri. Tanda baca kasroh atau harokat kasroh itu kan bentuknya seperti ini kan. Nah, seperti ini kan, seperti ini, seperti ini. Nah, tapi kalau tanda baca kasroh atau harokat kasroh itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya hi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sugro. Karena huruf h-nya ini huruf h dhamir, kemudian dia diapit oleh dua huruf hidup, dua huruf yang berharokat. Jadi di sininya ini bukan huruf sukun, di sininya juga bukan huruf sukun. Ini kan huruf hidup kan, di sininya huruf hidup nih. Di sini huruf hidup. Kalau misalkan di sininya huruf yang berharokat, di sininya huruf sukun, tidak terjadi dia. Di sininya nih bukan di sininya nih bukan sukun ya. Intinya itu dia berada di dua huruf yang hidup, di dua huruf yang berharokat. Bukan sukun di sininya nih, bukan. Maka mad terjadilah menjadi mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu ya, mad silah itu ya hanya berlaku ketika kita wasolkan. Kita teruskan bacanya, kita sambung wa malaikatihi wa kutubihi, berlaku tuh. Tapi kalau kita berhenti di mad silah ini, tanda madnya gugur. Misalnya kita berhenti di sini, maka kita baca wa malaikatih, ikatih. Tanda madnya tidak berlaku. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, baru berlaku tanda madnya itu. Seperti itu. Mad silah qasirah panjangnya itu dua harokat. Kalau di sininya nih, misalkan nih di sininya nih, kalau di sininya ini hamzah misalnya, menjadi mad silah tawilah. Sedangkan di sininya kan bukan hamzah nih, makanya ini mad silah qasirah. Kemudian wa kutubihi, hi juga sama, ini juga mad silah qasirah, penjelasannya sama. Karena ini huruf ha dhamir yang diapit oleh dua huruf yang berharokat. Nih huruf berharokat kan, di sininya ini berharokat, di sininya ini berharokat. Bukan huruf sukun, bukan huruf yang berharokat. Makanya ini menjadi mad silah qasirah. Dan di sininya ini bukan hamzah. Kalau di sini hamzah menjadi tawilah dia nanti, seperti itu. Panjangnya dua harokat, sama lah dengan yang di atas tadi penjelasannya. Wa kutubihi wa rusulih. Huruf ra memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Huruf ra itu kalau dia memiliki tanda baca dhammah, harokat dhammah ya. Kemudian dia di tengah bacaan kita seperti ini ya. Maka huruf ra-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wa rusulih, ditebalkan huruf ra-nya. Kemudian ini kita baca wa rusulih, jangan dibaca wa rusulihi, jangan. Huruf h kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita itu berwaqaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti kan, berwakaf kan, tepat di huruf H. Tadi apa yang kami katakan, kalau berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf H tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca warusulih. Kalau misalkan tadi saudara sudah menyimak penjelasan yang kami sampaikan dengan seksama, dengan serius, pasti
sudah tidak bingung lagi di sini. Tapi kalau misalkan tadi itu kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan kami, pasti di sini akan menjadi tanda tanya. Kenapa kok hi ini dibaca pendek? Sedangkan ini kan ada tanda panjangnya. Tadi apa yang kami katakan, kalau mad silah itu, kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di mad silah, maka mad silahnya itu tidak berlaku. Jadi tanda panjangnya tidak berlaku. Ini kan kita berhenti di sini kan, berwakaf di sini kita. Berwakaf atau berhenti tepat di mad silah ini, maka tanda panjangnya ini dia tidak berlaku, sehingga kita baca warusulih. Kalau tidak berhenti di sini baru berlaku warusulihi dan seterusnya, baru berlaku tanda panjangnya. Seperti ini ya, seperti ini tadi ini. Ini berlaku tanda panjangnya. Kemudian di sini ada tanda waqaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Ya, berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di tanda waqaf, al-waqfu aula ini apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi di sini maknanya itu berwakaf lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.